Pemirsa, tewasnya pegawai koperasi di Palembang, Sumatera Selatan membawa nama istri pemilik toko pakaian. Istri pemilik toko ikut menghilang usai terjadi pembunuhan. Namun istri tersangka kemudian mendatangi kantor polisi. Baru ini ada belatung-belatungnya, ada belatungnya nih. Mengenakan masker, Heni Puspita, istri tersangka Antoni, pembunuh pegawai koperasi yang dicor, mendatangi Polrestabes Palembang. Heni diperiksa polisi terkait sebagai saksi. Saat terjadi pembunuhan, Heni pulang ke kampung halaman. Heni mengaku tidak mengetahui pembunuhan yang dilakukan suaminya. Kita kemana? Balik ke dusun. Balik dusun. Kita tahu laki kita ini. Enggak tahu. Ayo, kita jalan. Memang disuruh ini ya, berpencari ya. Enggak tahu. Tahu tak laki kita kan? Enggak tahu. Yang anak kepolisian perkembangan tahu tak ya kalau kita menuju. Pemeriksaan istri pelaku merupakan rangkaian peristiwa pembunuhan yang terjadi terhadap korban. Bahwasanya istri tersangka utama, yaitu istri daripada saudara Antoni, saat ini sudah tiba di Mapolrestabes Palembang. Kami berhasil mendatangkan karena kami mencoba melakukan penyampaian secara persuasif pada keluarganya agar bisa memberikan informasi maupun keterangan guna menyempurnakan tabir kejahatan yang dilakukan oleh suami. Kejadian berawal Anton Eka Saputra menagih pada Antoni yang punya utang 40 juta rupiah. Kemudian berubah menjadi 24 juta rupiah karena bunga. Anton menagih dengan tegas, sementara Antoni bingung dengan utangnya yang berubah menjadi besar. Anton merencanakan pembunuhan dengan melibatkan Kelvin, adik istrinya, serta Pongki, teman Kelvin. Antoni membagi-bagi tugas jika Anton datang ke tokonya. Pongki dan Kelvin berperan membantu pembunuhan, berpura-pura menjadi pembeli di toko. Saat Anton datang ke toko untuk menagih utang, semua telah bersiap melakukan pembunuhan. Antoni menganiaya Anton. Kelvin menganiaya menggunakan kawat sling dan Pongki menganiaya dengan kunci. Mayat Anton dikubur di belakang toko dengan dicor. Antoni membagi-bagikan uang milik Anton sebesar 32 juta rupiah pada Kelvin dan Pongki. Kemudian HP dan sepeda motor dibawa Pongki. Antoni melarikan diri ke Solok, Sumatera Barat. Polisi akan mendalami pengakuan istri tersangka yang mengaku sama sekali tidak mengetahui saat terjadi pembunuhan. Tidak ada dalam video maupun dalam pembicaraan keterangan saksi yang ada. Namun demikian, guna sempurnanya tindak pidana yang ada, tentunya kami masih membutuhkan keterangan informasi dari istri tersangka. Besar harapan kami semoga istri tersangka tidak melibatkan diri dari peristiwa pidana yang telah terjadi, apakah turut merencanakan atau melindungi atau sejenisnya. Saya yakin Kriminolog Universitas Budi Luhur Jakarta, Luki Nur Hadianto berpendapat bahwa utang menjadikan instrumen seseorang untuk melampiaskan kepada tindakan kekerasan. Bahkan kejadiannya penagih utang seperti halnya Anton dianggap sebagai musuh. Adalah bentuk pelampiasan secara emosional di tengah mereka tidak dapat melakukan pelunasan terhadap utang. Nah, ketiga aspek ini melandasi bagaimana kemudian seringkali dalam konteks ini para pelaku yang terjerat utang akhirnya menjadikan orang-orang yang menagih, bahkan orang-orang yang memberikan piutang itu sebagai musuh dalam tanda kutip, yang kemudian diakhiri dengan pembunuhan dilakukan oleh para pelaku tersebut. Apakah ini menjadi salah satu motif karena petugas koperasi menaikkan tarif pinjamannya? Ya, bisa jadi juga saat kemudian para pelaku korban tersebut menjadikan salah satu instrumen itu sebagai hal yang kemudian diberatkan kepada para pelaku saat kemudian mereka mencari keuntungan semata, terus kemudian tidak mempertimbangkan bagaimana kemudian kondisi dari pelaku yang kemudian ditagih hutangnya. Yang kedua adalah akhirnya menjadikan salah satu bentuk pinjam meminjam ini sebagai satu hal yang akhirnya memberikan keuntungan yang direkatkan kepada para korban saja teruntuk penyedia jasa keuangan. Yang ketiga adalah seringkali
akhirnya para korban merasa dia mendapatkan hutang itu dalam tanda kutip itu tidak melalui filterisasi, tidak melalui BI checking, tidak melalui KYC dari pihak perbankan, bahkan kemudian dipermudah dengan alasan diiming-imingi pinjaman yang bisa cepat cair, di tengah kemudian manipulasi bahwa mereka dijerat dengan bunga yang kemudian menjadi tinggi.